ini tentu ini pendapat saya pribadi ya. Ya, yang setahu saya tentang BRICS ini belum ada arahan presiden. Jadi mungkin saja ini masih artinya diskusi-diskusi yang terbuka ya. Karena mungkin dilihat BRICS itu adalah negara-negara berkembang yang sekarang sedang maju, ya, dan artinya sedang mengalami progres yang baik, dan kita perlu aliansi dengan itu. Tapi setahu saya belum ada arahan presiden. Kalau pendapat saya lebih baik kita netral, tidak terseret kepada kelompok tertentu yang pengelompokannya itu lebih ke arah kelompok ada nuansa politik yang tajam. Ya kita harus pintar-pintar di kita ini kan bukan negara yang superpower yang bisa menentukan arah dunia ini. Kita diperhitungkan iya di G20 kita berhasil iya. Tetapi kalau bedanya tadi dengan OECD, OECD ini adalah tidak ada di situ artinya nuansa politiknya lebih ke arah dia adalah negara-negara yang ekonominya lebih maju, ya. Nah, jadi menurut saya sih kita harus tetap mempertimbangkan diri sebagai negara yang netral seperti halnya dulu dari dulu kita menganut non-blok. Kita harus menjaga antara kekuatan-kekuatan politik di dunia ini kita menjaga jarak lah, bahwa kita netral, menjaga jarak dengan Rusia, menjaga jarak yang sama dengan US, menjaga jarak yang sama katakan dengan Cina, ya. Kita harus berteman dengan semua mereka ini. Nah, kita khawatir kalau kita masuk di BRICS dalam situasi sekarang ini, itu saya pikir tidak terlampau kondusif ya. Jadi kalau saya sih melihat lebih bagus kita bersifat netral, jaga jarak. OECD masih di dalam satu kelompok yang netral kalau menurut kami. Baik, Pak Raden, artinya jika Indonesia bergabung dengan BRICS, apakah menurut Anda ini Indonesia memperkuat juga anggapan kalau kita bersekutu dengan Rusia dan China? Tapi kita lihat juga Arab Saudi bahkan juga katanya disebut mau join juga dengan BRICS. Ya, kalau kita lihat ini kembali saya bukan mewakili tim asistensi di sini ya. Ini pendapat saya pribadi. Tentu karena ada kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Arab Saudi dan Iran yang masuk di dalam kelompok ini adalah kelompok yang memang berseberangan dari sisi ideologi politiknya sekarang dengan US. Itu yang memicu ini. Ya, karena kalau dulu waktu Trump berkuasa, dia sangat dekat dengan Arab kan. Demikian juga Iran tentu ada persoalan tersendiri karena persoalan apa namanya sanksi dan juga kaitannya dengan nuklir. Jadi kalau itu alasan daripada Arab untuk masuk di dalam BRICS, demikian juga alasan dari apa namanya tadi Iran masuk kepada BRICS kan, kita alasannya apa untuk masuk kepada BRICS? Ya, itu yang saya katakan tadi terlampau kental rasanya nuansa politik sekarang di dalam BRICS ini. Ingat di dalam BRICS ini pun sebetulnya India sekarang dengan China itu mulai terjadi perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya pikir kita jangan masuk kepada kelompok yang terlampau kental dari sisi politiknya. Kita kalau ada kelompok ekonomi, ya artinya bagaimana kita seperti yang kami katakan tadi bersama-sama menaikkan standar menjadi negara maju, kita masuk ke situ. Itu menurut pendapat saya. Ya. Baik, kita coba beralih ke Ibu Nina. Ibu Nina, kalau menurut Pak Raden ini kental sekali suasana politiknya di BRICS begitu. Sebenarnya risikonya sebesar apa sih kalau kita ternyata bergabung dengan BRICS dan akhirnya dianggap berseberangan dengan Amerika Serikat dari segi ekonomi, terutama perjanjian dagang kita? Ya, kita belajar pengalaman sejarah ya tahun 60 sampai 65, kita harus lihat geopolitik kita saat itu memang sangat bersahabat ya dengan Rusia dan China, dan setelah itu kan kejatuhan Bung Karno mengubah titik balik kepada Pak Harto. Dan itu kita menjalankan keduanya, presiden itu politik bebas dan aktif ya. Nah, saya melihat dari sisi ekonominya tentu perjanjian kita sudah lebih banyak daripada tahun 60-an itu sekarang ini ya.
Jadi ingat undang-undang PMA kita buka itu setelah Pak Harto kan, PMA, PMDN ya arus investasi masuk udah luar biasa. Jadi jauh berbeda keadaan kita dengan tahun 66 itu ya hari ini. Dan resiko menjadi sangat besar ya. Jadi saya pikir hati-hati sekali itu. Saya sangat sependapat ya dengan Pak Raden karena pilihan politik ekonomi itu ada dua sisi. Ya ekonomi itu selalu kita lihat politiknya ke arah mana ya. Selalu setiap target politik menjadi ada hitung untung ruginya di ekonomi gitu ya. Nah, waktu tahun 66 itu kan kita lihat harga yang kita bayar adalah PMA gitu ya. Kita sudah buka investasi asing dan sekarang investasi asing sudah banyak sekali di Indonesia dan juga hutang. Aliran hutang kita dari mana gitu ya. Itu isi dari berteman kan. Berteman itu mendapat perdagangan, mendapat investasi dan mendapat hutang. Nah, itu yang kita harus lihat hati-hati ya. Jadi ada lembaga multilateral yang kita selalu mendampingi kita. Di situ ada Bank Dunia, ada EDB, ada IMF gitu. Dan kita harus benar-benar netral ya dalam arti politik bebas aktif kita sedapat mungkin. Hari-hari ini kita juga sadar bahwa kita juga menerima banyak investasi dari RRT gitu ya, China, Republik Rakyat Tiongkok kan. Jadi kita juga benar-benar berhitung gitu kan apa untung ruginya menjadi negara netral ya, mudah-mudahan kita dapat dua-duanya dengan baik gitu ya, dapat dari RRT, dapat dari Barat, dapat gitu kan, jangan sampai lalu memilih lalu kehilangan salah satu gitu. Nah, saat ini kita punya dua-duanya ya, jadi lebih baik berteman dengan baik kedua sisi supaya keuntungan ekonominya optimal lah dari keduanya. Itu PR besar kita juga. Baik, Bu Dina, tapi kalau kita melihat banyak juga dirilis oleh institusi-institusi internasional seperti apa potensi negara-negara di BRICS ke depannya begitu, seperti China dan juga India yang juga diramal akan bisa menguasai perekonomian dunia dalam beberapa tahun ke depan begitu. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika Serikat dan Eropa, untuk perekonomiannya saat ini justru malah terkontraksi begitu. Seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin juga supaya kita bisa ikut ke dalam kemajuan negara-negara yang sudah diramal ini akan menjadi lebih baik lagi di beberapa tahun ke depan. Iya, sejauh ini kita tidak, ya belum masuk BRIC, tapi kita sudah dapat keuntungan ekonomi juga. Kerjasama misalnya dengan China tadi, India gitu ya, Brazil gitu. Nah, apakah dengan ikut BRICS selalu jauh lebih besar keuntungan ekonominya atau malah merugikan karena kehilangan dari Barat, itu yang harus dihitung. Ya, jadi jangan sampai masuk ke BRICS selalu kehilangan yang sama sekali dari Amerika dan Eropa, karena saat ini Indonesia kan cukup baik ya kerjasama dengan Amerika Eropa, walaupun investasi kita memang banyak juga dari timur kan, dan juga kerjasama dengan Arab Saudi juga ada gitu ya. Jadi ini yang hati-hati. Saya ingin mengatakan bahwa kalau bisa dapat dua-duanya tapi tidak terseret geopolitik itu luar biasa baiknya gitu ya, netral. Tapi kan satu lagi yang harus dilihat dari sisi ekonomi tapi sekaligus politik itu pembelian senjata. Ya saat ini Indonesia membelinya dari Prancis tuh untuk melihat itu netral. Artinya ya dari Amerika kan enggak gitu ya, dari China juga enggak, dari Rusia apalagi kan enggak jadi beli gitu ya. Nah itu menunjukkan posisi agak netral ya, karena Prancis jelas blok barat ya, tapi dari situ kita tahu bahwa kita sangat hati-hati, bahkan untuk beli senjata pun hati-hati, karena kalau buat Amerika kalau beli senjata dari musuh Amerika tuh undang-undangnya kita jadi musuh Amerika gitu. Nah itu luar biasa ya, jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana Indonesia saat ini berada. Kita dalam posisi masih netral, bermain dengan cantik lah gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Kalau nggak bisa kan akan masuk ya. Nah kalau masuk kita harus berhitung benar-benar untung nih kalau masuk ke BRICS gitu ya. Benar nggak kita 2 kali lipat lebih baik nanti daripada hari ini misalnya. Kalau tidak jangan sampai yang rugi